Hai semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan guru berbagi. Kali ini kita akan belajar membahas soal penilaian akhir semester 2 pada mata pelajaran PKN di kelas 6. Nah, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya di-like, di-share, dan juga di-subscribe. Terima kasih. Soal nomor satu. Di Indonesia, gotong royong sering dilakukan pada saat titik-titik. A. Hari libur nasional. B. Musim hujan. C. Puncak musim panas. Atau D. Minggu pagi. Pembahasannya, anak-anak, minggu pagi seringkali menjadi waktu yang dipilih untuk melakukan gotong royong di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga jawabannya adalah D, minggu pagi. Soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan faktor penghambat pelaksanaan gotong royong yaitu A. Adanya perbedaan pendapat dan cara pandang. B. Kurangnya rasa percaya diri. C. Memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Atau D. Kurangnya sosialisasi. Pembahasannya anak-anak, memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan merupakan faktor pendorong adanya gotong royong, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 3, berikut yang bukan faktor pendorong dalam pelaksanaan gotong royong yaitu A. Ada kesadaran untuk saling membantu dan bekerja sama. B. Adanya perbedaan pendapat dan juga cara pandang. C. Manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok. Atau D. Ada kesadaran untuk saling membantu dan bekerja sama. Pembahasannya adik-adik, adanya perbedaan pendapat dan cara pandang adalah faktor penghambat gotong royong, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Berikut yang bukan merupakan kegiatan gotong royong dalam hidup berbangsa dan bernegara adalah A. Membayar pajak tepat waktu. B. Aktif mendukung berbagai program pemerintah. C. Dapat menyumbangkan ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa. D. Aktif dalam kegiatan membersihkan saluran air atau tempat ibadah. Pembahasannya, aktif dalam kegiatan membersihkan saluran air atau tempat ibadah merupakan gotong royong dalam lingkup masyarakat. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Provinsi di Indonesia yang dijuluki dengan Serambi Mekah yaitu A. Jawa Barat, B. Aceh, C. Maluku, atau D. Nusa Tenggara Barat. Pembahasannya nih, Provinsi Aceh itu terkenal dengan sebutan Serambi Mekah karena posisinya yang berada di ujung barat Indonesia. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Contoh kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kerjasama. Misalnya Manunggal Sakato itu di daerah titik-titik. A. Jawa, B. Sulawesi Selatan, C. Bali, D. Sumatera Barat. Pembahasannya nih, Manunggal Sakato itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Berikut yang dimaksud kerjasama adalah A. Suatu usaha yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. B. Kegiatan yang dilakukan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing anggotanya. Atau C. Suatu usaha yang dilakukan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. D. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan masing-masing. Pembahasannya nih anak-anak,
Kerjasama itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang atau lebih sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Wujud dari kerjasama kehidupan sosial politik yaitu A. Demokrasi kemasyarakatan, B. Permusyawaratan, C. Musyawarah mufakat, atau D. Gotong royong. Pembahasannya ya, wujud kerjasama dalam bidang sosial politik adalah musyawarah mufakat sesuai dengan pengamalan sila keempat pada Pancasila. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 9. Di bawah ini merupakan alasan dari pentingnya hidup bekerja sama, kecuali A. Mengurangi rasa persaudaraan dan kebersamaan. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Atau D. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, pembahasannya, mengurangi rasa persaudaraan dan kebersamaan bukanlah alasan hidup untuk bekerja sama. Di sini berarti jawabannya adalah A. Nomor 10. Bentuk-bentuk hubungan kerja sama dalam lingkungan masyarakat seperti berikut, kecuali A. Melaksanakan tugas piket kelas bersama teman-teman, B. Bekerja bakti bersama warga, C. Memperingati Hari Besar Nasional, D. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Pembahasannya nih, melaksanakan tugas piket kelas itu bersama teman-teman adalah kerja sama di lingkungan sekolah. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Hal yang bisa kita pelajari dari keberagaman budaya dan agama yaitu A. Hanya satu budaya yang benar, B. Keberagaman memperkaya pengalaman hidup kita, C. Perbedaan harus dihindari, atau D. Kita harus mengubah budaya agama kita. Pembahasannya nih, keberagaman budaya dan agama itu memperkaya pengalaman hidup kita dengan memberikan perspektif baru dan juga pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menimbulkan perpecahan. 2. Mempererat hubungan antar manusia. 3. Memperkuat iman. 4. Menimbulkan rasa cinta terhadap negara. 5. Dapat menyelesaikan masalah dengan cara radikal. Nah, pernyataan di atas yang menunjukkan beberapa manfaat dari sikap toleransi di masyarakat yaitu pembahasannya nih, manfaat dari sikap toleransi itu diantaranya yang pertama, mempererat hubungan antar manusia, terus yang kedua, memperkuat iman, dan yang ketiga, menimbulkan rasa cinta terhadap negara. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 13, sikap toleransi yang tinggi yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan mengabaikan perbedaan dapat menghindari terjadinya A. Pertikaian dan permusuhan, B. Kondisi selaras dan damai, C. Keteraturan dan keharmonisan masyarakat, atau D. Peningkatan rasa persaudaraan. Nah, pembahasannya, sikap toleransi yang tinggi itu saling menghormati, saling menghargai, dan mengabaikan perbedaan dapat menghindari terjadinya pertikaian dan juga permusuhan. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, bisa menghargai dan menghormati orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan juga ras. Dua, tidak bisa menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Tiga, menjunjung tinggi dengan tidak memandang agama, suku, dan ras untuk melakukan kebaikan.
4. Selalu memberikan kebebasan setiap orang untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang kelima, tidak bisa menerima perbedaan dan keragaman yang ada di dalam masyarakat. Nah, pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri sikap toleransi yang dimiliki seseorang, yaitu pembahasannya nih, ciri-ciri sikap toleransi yang dimiliki seseorang itu diantaranya yang pertama, bisa menghargai dan menghormati orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan juga ras. Yang kedua, menjunjung tinggi dengan tidak memandang agama, suku, dan juga ras untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir nih, selalu memberikan kebebasan setiap orang untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Sehingga jawabannya adalah B. Sekarang ke soal 15. Gambar di atas menunjukkan masyarakat rukun dalam mengerjakan kegiatan di kampung, yaitu A. Kerja bakti, B. Resepsi, C. Organisasi RT, atau D. Senam. Pembahasannya, gambar pada soal menunjukkan masyarakat rukun dalam mengerjakan kegiatan di kampung, yaitu kegiatan kerja bakti. Sehingga jawabannya adalah A. Soal 16. Penting untuk menghormati perbedaan budaya dan agama dalam interaksi sehari-hari karena A. Agar tercipta harmoni dan pengertian antar individu. B. Untuk menekan dan menghilangkan keberagaman. C. Agar hanya satu budaya dan agama yang dominan. Atau D. Aturan yang ditetapkan pemerintah. Pembahasannya nih, menghormati perbedaan budaya dan agama, membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan saling memahami antar individu dan latar belakang yang berbeda. Sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Cara konkret menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan kerja yaitu A. Meminta semua orang untuk menyesuaikan diri dengan satu budaya dan agama. B. Menghargai dan mengakui praktik dan perayaan budaya serta agama yang berbeda. C. Mengabaikan perbedaan tersebut. D. Menjalankan kebijakan eksklusif terhadap kelompok tertentu. Pembahasannya nih, mengakui dan juga menghormati praktik budaya serta agama yang berbeda di lingkungan kerja itu membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga mendukung bagi semua karyawan. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 18. Cara membangun toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama di masyarakat yaitu menyebarkan stereotip negatif tentang kelompok lain. B. Membatasi interaksi dengan individu dari budaya atau agama yang berbeda. C. Meningkatkan pemahaman melalui dialog dan pendidikan yang inklusif. D. Mengisolasi diri dari interaksi sosial. Nah, pembahasannya nih, dialog terbuka dan pendidikan yang inklusif itu membangun toleransi terhadap perbedaan budaya dan juga agama dengan meningkatkan pemahaman antar individu. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 19. Penting untuk menghormati tradisi dan upacara keagamaan orang lain karena A. Tradisi dan upacara itu tidak penting. B. Agar tidak dianggap tidak sopan. C. Untuk menunjukkan toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain. D. Hanya ada satu tradisi dan upacara yang benar. Nah, pembahasannya menghormati tradisi dan upacara keagamaan orang lain menunjukkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan dan juga praktik spiritual mereka. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Cara untuk mempromosikan toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama di komunitas lokal yaitu dengan A. Memperkuat prasangka dan stereotip negatif. B. Menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang multikultural.
C. Mendorong dialog terbuka dan acara yang merayakan keberagaman. D. Mengadakan pengelompokan-pengelompokan budaya. Pembahasannya nih, dengan mendorong dialog terbuka dan acara yang merayakan keberagaman itu membantu mempromosikan pengertian dan toleransi di antara anggota komunitas lokal, serta menguatkan hubungan sosial yang positif. Sehingga jawabannya adalah C.